Akhirnya, ringkasan lengkap One Piece Chapter 1005 sudah keluar, Leo. Untuk review dan dongengnya, tunggu saja, akan kubuat pastinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih untuk Redon dari Arlong Park Forum. Manga One Piece Chapter 1005 diberi judul Anak Iblis. Tentu semua kalian tahu, Anak Iblis adalah julukan untuk salah satu kru kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Ia mendapat julukan tersebut karena dia adalah satu-satunya arkeolog yang tersisa dari Pulau Ohara dan menjadi buronan pemerintah sejak berumur 8 tahun berkat kemampuannya membaca poneglyph. Masuk ke sampul atau cover chapter. Di cover chapter kita melihat katakuri berbagi donat dan susu dengan beberapa anak kucing. Dan kembali masih cover chapter request ya, Leo. Masuk ke cerita, Black Maria harus cepat dan pergi untuk membunuh para sarung pedang merah. Jadi dia memerintahkan Sanji untuk memanggil Nico Robin. Pintu masuk ke lantai 3 sudah terpasang jaring Black Maria. Dengan begitu, saat Nico Robin mendekat, dia akan terjebak dan selanjutnya ditembaki oleh bawahan Black Maria. Begitu rencananya. Berlanjut, Black Maria memakai knuckle. Itu loh yang sering dipakai tawuran. Tapi kalau tawuran, pakai gear juga ya. Kembali ke cerita, dengan menggunakan knuckle, Black Maria mulai meninju Sanji. Tapi Sanji tidak mengatakan apa-apa. Sanji dihajar habis-habisan. Asli, rasanya pengen bantuin nonjok Black Maria. Bawahan Black Maria menjadi tergerak karena pembangkangan yang Sanji lakukan. Mereka mengatakan jika dia harus menanggung semua ini demi teman-temannya. Lalu Sanji berkata, "Berhenti, beri aku waktu untuk mengatakan sesuatu." Bawahan Black Maria berkata, "Oh, dia akan mengatakan sesuatu yang keren, seperti pergilah ke neraka, kemudian rela mati demi krunya." Namun di luar perkiraan, Sanji berteriak, "Bantu aku, Robin-chan! Aku disandra di ruang perjamuan di lantai 3. Maafkan aku." Suara Sanji terdengar di seluruh pulau, dan kita diperlihatkan Sasaki melawan Franky, Jinbe melawan Who is Who, dan Marco melawan King. Kita melihat bahwa King sedang menembakkan peluru. Kemudian kita juga melihat kru Kid, dan mereka berkata, "Apa sih siaran menyedihkan ini? Anjir, meremehkan." Kemudian ada kru Lau, mereka juga berkata, "Itu orang dari kru topi jerami." Lalu kita juga melihat Nami, dia berkata, "Astaga, musuhnya pasti wanita kalau begitu." Pengalaman Nami, flashback, Enies Lobby, saat Sanji melawan Khalifa. Sementara itu, God Usopp memperhatikan bahwa suara Sanji berasal dari kucing dengan kertas bertanda mata di wajahnya. Apa yang sedang kau rencanakan? Go, my idola, tunjukkan pesonamu. Kembali ke TKP, penyekapan sang putra mahkota kerajaan Germa Double Six. Black Maria mengatakan dia sangat menyukai Sanji, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengatakan jika dia akan menjadikan Sanji sebagai hewan peliharaannya, seperti orang lain di ruangan yang terjebak dalam jaring, dan terus mengatakan bagaimana Black Maria adalah satu-satunya yang mereka cintai. Namun Sanji menjawabnya, "Tidak, aku ingin mencintai semua wanita. Memang raja bucin." Black Maria marah dan hendak memukul Sanji lagi. Namun sebelum hal buruk terjadi pada Sanji, sebuah tangan raksasa muncul dan menampar Black Maria. Black Maria terhempas. Dan tebak siapa yang muncul? Sang anak iblis, Nico Robin, muncul dan menyelamatkan Sanji. Nico Robin mendapat pembukaan yang luar biasa di ruang perjamuan. Oda Sensei memberikan panggung untuk si anak iblis. Wadidaw. Kembali ke cerita, Nico Robin berkata, "Aku sudah lama berada di organisasi gelap. Ketika temanku terluka, sisi iblisku cenderung keluar." Badas kata-katanya. Mantan tangan kanan sang si Cibukai dari negeri padang pasir, Miss All Sunday, hadir dengan keren. Dah dibilangin jangan macam-macam dengan Nico Robin. Kok ngeyel sih? Selain itu, diungkapkan bahwa Soul King Brook telah membekukan semua jaring yang dibuat Black Maria, sehingga Nico Robin bisa masuk ke lantai tersebut tanpa terkena jebakan jaring laba-laba yang sebelumnya mereka buat.
Brook kemudian membekukan jaring Sanji dan membebaskannya dengan sebuah tebasan gahar. Apakah itu Hanauta Sancho Yahazugiri? Kembali ke cerita, Black Maria berkata, "Hentikan, kaki hitam." Atau Sanji maksudnya. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Robin berkata, "Apakah itu kata-kata terakhirmu?" Robin kemudian berbalik dan mengedipkan matanya pada Sanji. "Terima kasih telah meminta bantuan kepadaku. Aku senang kamu melakukannya," ujar Robin. Sanji yang sebelumnya berlari menjauh sempat berhenti dan menunjukkan ekspresi khasnya yang penuh cinta pada Nico Robin. Keputusan yang tepat telah Sanji lakukan. Memang dia sangat lemah ketika berhadapan dengan wanita. Namun cerita akan berbeda jika lawannya itu seorang pria. Sini maju, siapa saja asalkan pria. Mau all-star bajak laut buas Kaido sekalipun, tak masalah jika Sanji sudah serius. Dan memang benar, kemungkinannya akan melawan Jack sang tandus yang nampaknya satu lantai dengan mereka. Dan Queen yang tak terlihat saat Marco berjibaku dengan King. Sepertinya akan menjadi lawan yang tepat untuk Vinsmoke Sanji. Sanji si kaki hitam, atau mungkin juga disebut Steel Black Germa Double Six Number 3. Widih, mantap. Berpindah ke tempat lain, Yamato menangkap seekor tikus dengan kertas bertanda mata yang menyelinap ke dalam ruangan. Yamato menjelaskan bahwa ini adalah mata-mata Kaido yang disebut Maris. Maris? Seperti apa yang bacanya? Mereka adalah cyborg yang dilepaskan ke seluruh pulau dan mengirim gambar dan sinyal ke manusia dengan penutup wajah bergambar tanda mata. Anak buah Kaido sekarang tahu bahwa mereka bersembunyi di ruangan ini dan menerobos masuk. Jadi Yamato dan Shinobu melawan mereka bersama-sama, sementara Momonosuke bersembunyi di balik baju Yamato. Anjir, pikiranku traveling. Bersembunyi seperti apa lagi ini? Kita tahu kan Momonosuke itu bocah mesum. Dan sementara itu, Yamato adalah seorang wanita. Bisa kalian pikir sendiri. Berpindah lagi ke lantai 3, Jack sang tandus ternyata kembali pulih. Bahkan gadingnya yang sempat patah kini tersambung, entah disambung dengan cara seperti apa. Dia berlari menuju kamar para samurai atau Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden. Dia ingin menyelesaikan dendam lamanya dengan Inuarashi, Nekomamushi dan juga Raizo. Jack sang tandus memberitahu Black Maria melalui sinyal komunikasi bahwa dia akan melakukannya sendiri. Sarung pedang merah atau Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden mungkin setengah mati, tapi mereka masih terlalu kuat untuk Tobirovo. Nah, ini semakin memperkuat kemungkinan jika Jack sang tandus bisa saja baku hantam dengan Vinsmoke Sanji. Menarik menunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Sementara itu, di akhir cerita, Black Maria dia bersiap untuk melawan Nico Robin dan Soul King Brook. Black Maria mengambil kimononya atau melepaskan kimononya dan memperlihatkan tato di punggungnya dengan kata Trouble with Woman. Dia memegang senjata besar, tongkat panjang yang memiliki Wan Yudo atau sebuah roda jungkir yang menyala dengan kepala setan di tepinya atau di tengahnya. Black Maria berkata, "Nico Robin, hidupmu sekarang berada di tangan Kaido-sama." Robin menjawab sambil bersiap untuk melawan Black Maria. "Lebih baik aku mati jika itu terjadi." Didampingi Bonkichi, Soul King Brook membackup Nico Robin. Jangankan Black Maria, Yonko Big Mom saja disolo sama dia. Mungkin dalam hati Brook berkata, "Pergilah Sanji, biar ini menjadi urusanku." Yohoho. Karena memang saat ini Black Maria sepertinya sangat hot dengan bertelanjang dada dan bertarung dengannya bersama dengan Nico Robin. Dan cerita berakhir. Minggu depan tidak libur Leo. Untuk senjata Black Maria yang memiliki Wan Yudo, penjelasannya nanti kita bahas di review atau dongengnya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.